Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, teman-teman semua, video kali ini masih judulnya masih pembahasan yang terlarang. Banyak yang suka mikir-mikir ruwet ternyata ya. Oke, lanjutannya. Jadi mohon Anda perlu menonton dua video sebelumnya yang ada judulnya terlarang itu ya, supaya nyambung. Teman-teman, kita sudah membahas betapa rumitnya untuk mendalami konsep free will dan tidak ada free will. Ya, kita tuh punya free will atau tidak. Nah, tapi saya akan memfokuskan pada satu poin di sini yang sebetulnya pernah saya katakan di video yang pertama, yang pembahasan terlarang itu, tentang kalimat saya begini, bahwa kalau kita punya free will, otomatis satu paket bahwa Tuhan itu tidak maha tahu gitu loh. Kalau Tuhan maha tahu, kita nggak punya free will. Dan ada beberapa yang nggak setuju dengan itu. Sepertinya belum memahami maksud saya, sehingga masih belum paham di situ. Ya, saya mau kasih contoh. Dan izinkan saya menggunakan pemahaman doktrin, ya, terutama doktrin agama. Dan karena saya beragama Islam, saya gunakan doktrin agama Islam sebagai sampel, sebagai contoh. Jadi di sini masih pembahasannya terlarang ya, masih pembahasan yang terlarang. Nah, sekarang kita bahas tentang Tuhan Maha Tahu. Nah, Maha Tahu itu kan bukan sekedar tahu ya. Dari beberapa orang yang pernah saya ajak ngobrol dalam dogma agama, yang namanya Maha Tahu itu tahu dari awal sampai akhir. Kalau tahu cuman sepertiga dari rentang itu, setengah atau 3/4, itu bukan Maha Tahu. Maha Tahu itu dari awal sampai akhir. Gampangannya gini deh. Saya pernah tanya, Pak, Tuhan Maha Tahu itu gimana? Ya, Tuhan bahkan tahu cerita hidupmu sebelum kamu diciptakan. Bahkan Tuhan sudah tahu dari awal sampai akhir cerita alam semesta ini sebelum semesta diciptakan. Itu loh definisi Maha Tahu ya. Buat teman-teman yang masih belum memahami konsep Maha Tahu itu begitu. Nah, karena Tuhan itu tahu dari awal sampai akhir, berarti kan ceritanya sudah ada. Nah, berarti kalau ceritanya sudah ada, awalnya begini, akhirnya begini, kan nggak mungkin akhirnya bergeser. Karena kalau misalkan ternyata dalam perjalanannya akhirnya bergeser, berarti pengetahuan Tuhan yang mengetahui awal dan akhir, akhirnya berubah dong. Artinya pemahaman Tuhan di awal sudah tidak lagi sama. Oh, ternyata beda akhirnya. Berarti kan tidak Maha Tahu. Itu yang saya maksud loh. Udah paham belum sih sampai sini gitu? Contoh paling gampang, biar Anda lebih nangkep. Kalau di dalam agama Islam pada umumnya ya, pemahaman orang rata-rata itu kan ada surga neraka nih. Nah, sebentar, spidolnya. Surga, neraka. Surga, manusia mendapat imbalan. Neraka mendapatkan hukuman. Nah, sekarang pertanyaannya, Tuhan tahu tidak siapa saja yang masuk surga neraka sebelum semesta ini diciptakan? Tuhan tahu tidak? Kalau Maha Tahu, itu berarti tahu semua. Bahkan tahu
semua orang yang akan masuk surga neraka itu siapa. Dan pengetahuan Tuhan tentunya nanti tidak meleset setelah itu terjadi, betul nggak? Nah, kalau seperti itu berarti kan orang-orangnya sudah ditetapkan. Yang akan masuk surga siapa, yang masuk neraka siapa. Kan begitu pemahamannya. Tidak mungkin Tuhan, misal ditanya sekarang, Tuhan siapa yang masuk surga neraka? Ini. Aku maha tahu. Lalu nanti ditanya lagi, sampai setelah ending dunia ditanya, oh ternyata berubah. Kan nggak bisa gitu. Pengetahuan Tuhan dari awal sampai akhir itu sama. Artinya kebenaran. Tidak bergeser. Nah, kalau misalkan Tuhan maha tahu, berarti kan konsekuensinya siapa yang masuk surga neraka sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, berarti kan tidak ada free will. Udah paham belum sih ya pada ya sampai sini? Maksudnya saya ngomong bahwa kalau Tuhan maha tahu, itu berarti kita konsekuensinya nggak punya free will. Tapi kalau dari ini, surga neraka ini belum ditetapkan, ya, maka kita punya free will dong, bisa menentukan apakah kita masuk surga atau neraka. Nah, Tuhan berarti kan nggak maha tahu. Ingat, maha tahu itu bukan tahunya nanti menjelang akhir dunia, tahu bahkan sebelum kita diciptakan. Anda sudah paham sampai sini? Nah, pertanyaannya kalau misalkan memang Tuhan itu maha tahu, lalu semua sudah ditetapkan, terus kita tuh ngapain di sini gitu kan? Pertanyaannya kan begitu. Tuhan menetapkan orang-orang untuk menjalani sebuah cerita, lalu akhirnya dihukum. Sementara kita sendiri nggak ada free will. Itu yang saya beberapa kali tanyakan kepada guru agama. Guru agamanya ngelesnya, sudah kamu nggak usah mikir-mikir jatuhan. Sebetulnya saya tahu di balik jawaban itu karena dia sendiri pusing untuk menjawab itu. Ya, Anda tanyakan kepada orang-orang yang dogmatik, ditanya seperti ini, ngelesnya luar biasa, nggak mau mencoba untuk merenung. Dan menganggap kamu itu kayak, orang Israel, banyak nanya gitu loh. Jadi kita malah dihakimi, padahal kita mencoba untuk memahami lebih jauh. Nah, sekarang, jadi udah jelas ya bahwa kalau Tuhan maha tahu, itu berarti ya kita nggak ada free will. Kalau kita ada free will, Tuhan nggak maha tahu. Makanya saya bilang, saya akan melepaskan spidol ini atau akan saya tetap pegang. Nah, Tuhan itu kalau maha tahu, itu sudah tahu bahkan sebelum saya ngomong ini gitu loh. Berarti kalau sudah maha tahu kan dengan pemahaman tertentu, Tuhan tidak akan berubah itu pemahamannya, pengetahuannya. Artinya saya sudah menjalani cerita yang dipahami Tuhan. Kalau Tuhan baru tahu setelah saya memutuskan, berarti Tuhan tidak maha tahu dong, karena nungguin saya memutuskan apa. Berarti Tuhan, sebentar, saya baru tahu Arif nanti 5 detik kemudian, kan nggak maha tahu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga para nabi menceritakan nanti di masa depan akan terjadi begini. Dan itu akurat terjadi. Berarti masa depan itu sudah ada. Nah, kalau masa depan udah ada dan kemudian diceritakan melalui sebuah ucapan-ucapan orang-orang suci, berarti kan masa depan memang sudah ditetapkan. Berarti sudah digariskan. Dan konsekuensinya nggak ada free will. Nggak ada kehendak bebas kita. Nah, ini bahasan tentang free will atau tidak ini sangat berbahaya. Karena kalau misalkan Anda belum memahami pemahaman saya, nanti Anda jadi fatalistik. Menjalani hidup Anda nanti jadi malas-malesan. Makanya nanti di ending video ini saya akan ceritakan lalu bagaimana mensikapi kebingungan ini. Nah, sebelum ke situ, saya mau lanjutkan dulu. Kalau misalkan saya tanya lagi, Tuhan maha tahu. Iya. Sebelum seluruh manusia diciptakan, Tuhan tahu nggak ada orang yang namanya Arif? Katakanlah karena Tuhan maha tahu. Oke kan? Nah, Tuhan tahu tidak sebelum alam semesta diciptakan bahwa orang yang namanya Arif ini nanti akan beragama Islam? Tahu nggak? Kalau Tuhan maha tahu, ya tahu. Berarti agama saya kan sudah ditetapkan sejak awal. Nah, sekarang
Tuhan tahu tidak, katakanlah ada orang namanya Albert, lahirnya itu katakanlah di kutub. Tuhan tahu nggak bahwa si Albert ini tidak akan kenal agama. Sebelum semesta diciptakan, Tuhan tahu nggak? Ada orang namanya Albert tidak akan beragama. Tahu. Berarti kan agamanya Albert itu sudah diketahui Tuhan sejak awal dan itu tidak berubah. Nah, berarti kan orang beragama itu sudah ditetapkan. Agamanya apa, tidak beragama atau tidak. Nah, yang jadi pusing kan akhirnya kalau misalkan ada sebuah klaim bahwa yang masuk surga itu hanya dari agama tertentu. Sementara dari kekuasaan kita memilih, sebetulnya cerita itu sudah dibuat. Lalu, orang-orang yang tidak beragama X yang katanya satu-satunya masuk surga, sementara orang memilih agama atau tidak ini sudah diketahui Tuhan sejak awal, sudah ada ceritanya, lalu dihukum. Pusing nggak sih Anda melihat ini? Loh, gue salah apa Tuhan gitu loh? Gue nggak minta dilahirkan di Amrik, gue nggak dilahirkan dari orang yang beragamanya bahkan gue dilahirkan dari orang agama ateis di kutub. Gue nggak ngerti agama tuh apa. Gue lahir di kutub misalnya. Salahnya apa coba? Terus ujuk-ujuk dihukum. Ini kalau kita sekali lagi menggunakan pendekatan Tuhan Maha Tahu loh. Yang kalau Anda memahaminya ini kebebasan memilih, Anda harus tidak bisa menerima ini Tuhan Maha Tahu. Atau kemahatauan Tuhan itu tidak seluas yang selama ini orang kira. Ingat, Maha Tahu itu berarti dari awal sampai akhir tahu. Kalau tahunya itu setelah kita mau memutuskan, itu tidak Maha Tahu kalau dalam pengertian saya. Nah, paham dulu ini nih. Ya. Oke. Nah, teman-teman semua, sebetulnya kita bisa kerucutkan menjadi dua pembahasan ini, bahwa ada free will, ada deterministik. Ini kita bebas memilih, ini semua sudah ditetapkan. Ini adalah sebuah dualitas. Dan ingat bahwa realitas spiritual itu selalu paradoks, artinya dua-duanya iya. Nah, cuman kombinasi dua-duanya itu bagaimana, ini yang sulit sekali untuk diceritakan karena berbenturan dengan doktrin-doktrin tadi. Kalau kita mengkonsepkan begini, berarti Tuhan tidak mau tahu dong. Saya pernah bilang kan di video awal tentang kalkulator itu, samudera kemungkinan. Konsep samudera kemungkinan itu masuk akal, tetapi artinya Tuhan tidak mau tahu. Tuhan cuma tahu banyak pilihan-pilihan, tetapi Tuhan baru tahu pilihan kita setelah kita memilih. Karena di situ konsepnya free will. Bertubrukan dengan konsep Tuhan Maha Tahu yang ada di agama-agama pada umumnya, terutama di agama Islam. Konsep samudera kemungkinan artinya Tuhan baru tahu kalau kita sudah memilih. Kalau kita sudah memencet kalkulatornya, Tuhan baru tahu apa yang akan muncul. Berarti kan tidak Maha Tahu sejak awal. Kalau Tuhan tahu sejak awal, Tuhan tahu tombol apa yang dipencet di kalkulator sehingga muncul angka itu tuh sebenarnya sudah diketahui. Artinya saya hanya menjalani apa yang sudah diketahui Tuhan sejak saya sebelum diciptakan. So, karena kepusingan membahas ini teman-teman, bagaimana cara saya, sikap saya menjalani hidup? Saya menggunakan konsep oportunistik. Jadi dalam hidup itu bagi saya dibagi dua, ada proses, ada hasil. Nah, saya ketika sedang menjalani proses, ya katakanlah saya sedang mengupayakan sesuatu, saya meyakini bahwa saya punya free will. Nah, ya. Jadi pada saat saya menjalani proses, saya meyakini bahwa saya punya kehendak bebas yang seluas-luasnya. Sehingga apa? Saya do my best. Tetapi ketika nanti hasilnya muncul, entah itu hasil seperti apa, sesuai harapan atau tidak, saya mengubah pemahaman saya bahwa semua sudah ditetapkan sejak awal. Deterministik. Jadi,
Kalau misalkan Anda nanya saya, pada saat saya menjalani proses, saya katakan saya punya kehendak bebas. Tapi pada saat nanti hasilnya bagaimana, jawaban saya berubah. Tujuan saya apa mengubah jawaban? Karena hanya dengan memahami bahwa semua sudah ditentukan, maka hasil ini mudah diterima apapun itu. Kita lebih mudah untuk nerima. Karena pada saat hasilnya tidak sesuai harapan, dan kita masih menggenggam keyakinan kita punya free will, kita sulit untuk menerima hasil ini. Nanti ketika hasil ini dirasa tidak sesuai harapan, kita berupaya untuk membangun proses selanjutnya untuk memperbaiki. Saya geser lagi pemahamannya, saya punya free will untuk mengubah ini. Terus seperti itu, begitu cara saya menjalani hidup. Jadi jawaban saya pilih antara keduanya saya gunakan untuk memberdayakan saya. Karena kalau kebalik bahaya. Pada saat Anda menjalani proses, Anda memahami semuanya sudah ditetapkan, Anda jadi malas-malasan, Anda jadinya ngawur. Dan pada saat hasil muncul, Anda merasa punya free will. Akhirnya Anda tidak bisa menerima kenyataan. Sulit ikhlas atas hal itu. Jadi jawaban saya apa? Tidak penting Tuhan mau tahu atau tidak. Nggak usah dibahas, pusing. Semesta itu bagaimana kalau dalam konteks takdir? Terserah Anda. Terus kita tuh sudah ditetapkan masuk surga atau neraka atau tidak? Ora penting. Yang penting adalah saat Anda menjalani proses hidup, Anda sadari, Anda yakini, Anda punya free will. Tapi apapun nanti hasilnya, sadari semua sudah ditentukan sejak awal. Itu sikap saya untuk menggunakan, memanfaatkan, mensikapi kebingungan pembahasan soal ini. Mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.